Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini? Kemarin kita sudah bertemu dalam Zoom. Hari ini kita akan ibadah anak dengan ibadah YouTube dulu. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana hari Minggu ini? Ini sudah masuk hari ke-17 di tahun yang baru 2021. Adik-adik semuanya pasti mempunyai banyak sekali rencana dan juga kegiatan yang akan dilakukan 2021. Tapi tunggu dulu, kita masih PSBB. Jadi adik-adik semuanya harus siap untuk berada di rumah dulu dan selalu taat kepada aturan dan juga protokol kesehatan yang ada. Mari kita akan memuji Tuhan sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya dengan siapa adik-adik semuanya? Ya benar, bertambah cintanya kepada Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bertemu dalam ibadah online, ibadah anak hari ini. Tuhan berkati kami, kalau kami sebentar akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun dan kapanpun kami melakukan ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan, kami juga akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang selalu menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apapun yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, supaya kami boleh belajar Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak semuanya dan adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis, dan sekarang kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya kita akan memuji sekali lagi tentang TAAT. Masih tahu? Dan kini adalah PSBB, kita harus taat ya kepada aturan dan protokol kesehatan. Kita akan menyanyi dengan TAAT. Masih ingat gerakan yang kemarin diajarkan oleh Kak Cantik? Mari kita akan menyanyikannya lagi. 1, 2, 3. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Sekali lagi, TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Masih ingat ya? Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus yang hebat-hebat semua. Bertemu lagi dengan Kak Cantik hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang hadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa dikumpulkan lagi lewat YouTube ini untuk kami sama-sama belajar tentang firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat supaya kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk kami dapat mengerjakan setiap firman-Mu di kehidupan kami. Kami serahkan doa yang tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini teman-teman kita tuh mau belajar tentang satu hal nih. Apa tuh Kak? Itu adalah tentang ucapan bahagia. Wah, ucapan bahagia itu yang kayak gimana ya Kak? Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama mau buka Alkitab kita. Kita mau buka di Lukas 6 ayat 20-26. Kak Cantik akan bantuin bacain buat teman-teman semua ya. Lukas 6 ayat 20-26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ingin menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena cara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena cara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Oke, setelah tadi kita sama-sama membacanya dan mendengarkan firman Tuhan tadi, kayaknya tadi kita membaca kalau Tuhan tuh bilang, kalau kita misalnya miskin, lapar, sedih, dikucilkan, malah diminta berbahagia ya, diminta senang gitu. Tapi kalau tadi tuh dibilang misalnya kita kaya, puas, gembira gitu, dan disukai sama orang-orang lain, malah harusnya sedih karena itu celaka. Emang kenapa ya teman-teman? Kan kayaknya kalau misalnya tadi puas gembira kan ya harusnya senang, kenapa celaka? Nah, yuk mari kita mau sama-sama belajar akan hal itu. Kalau tadi Tuhan Yesus tuh memberitahukan bahwa kita tuh harus senang nih, harus gembira, harus bersuka cita, sekalipun ya harus susah. Susahnya karena apa? Menderitanya karena apa? Ya menderita atau susah gitu ya karena menyenangkan atau memuliakan nama Tuhan, supaya Tuhan Yesus senang gitu. Sekalipun tadi harus susah, tapi ya melihat bahwa kalau kita melakukan hal itu tuh bisa menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Walaupun tadi kita harus susahnya gimana, ada miskin gitu, atau lapar, atau sedih, atau dibenci orang, atau dikucilkan, dicela, dan ditolak orang gitu, kayak di ayat 20-22. Nah, misalnya gini nih teman-teman. Misal teman-teman biasanya suka main HP ya nih ya. Nah, biasanya saat itu sedang waktunya belajar. Kayaknya lebih enak main HP nih. Bisa sosmedan atau gamers gitu ya. Udah janjian sama temennya buat ketemuan di games ini, atau udah mau ketemuan buat nonton Korea gitu atau apa gitu ya di sosial media sama temennya, kan lebih menyenangkan tuh ya, bikin senang gitu dibanding tadi sebenarnya waktunya belajar sih. Tapi kalau misalnya tadi belajar kan harus susah-susah gitu, dibanding sama yang tadi main HP kan lebih enak main HP gitu ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, sekalipun tadi harus menderita, lebih enak main gamesnya atau main media sosialnya, main HP-nya dibanding belajar. Tapi ingat, Tuhan memberikan janji kepada kita gitu. Apakah itu janjinya? Yaitu janji kecukupan.
emang janji kecukupan tuh gimana kak gitu? Yaitu kecukupan dalam hal yang pertama, yaitu makanan gitu. Terus apalagi ya, Tuhan menjanjikan apa gitu? Tuhan juga menjanjikan atas sukacita gitu, atas yang paling utama adalah upah yang besar di sorga. Teman-teman pasti seneng banget ya. Nah teman-teman ya ingat gitu, kalau dulu Tuhan Yesus juga menderita loh karena kita. Wah, menderita apa tuh kak? Ingat dulu, kalau kita misalnya Tuhan Yesus nggak ada di kayu salib, menderita gitu, buat kita, buat menyelamatkan kita, biar kita bisa masuk surga, ya kita nggak akan bisa masuk surga. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang menderita, harus kesakitan di kayu salib, gimana jadinya? Kita bisa masuk surga ya teman-teman. Kita melihat, ya kalau tadi kita kan juga tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat, ya tahu kalau anaknya Tuhan aja menderita, ya kita mau berteladan, mau belajar sama Tuhan Yesus, buat ya mau berjuang sekalipun susah tadi, lebih enak main gamesnya, lebih enak main HP-nya, ya tetap mau berjuang menyenangkan hati Tuhan dengan yang tadi misalnya belajar gitu, kalau waktunya belajar. Nah ingat tadi kalau Tuhan tuh juga kasih tahu kalau ada orang-orang tuh akan celaka kalau dia kenyang, kalau dia tertawa gitu, bahagia, terus dipuji, karena yaitu untuk kesenangannya sendiri, gak buat menyenangkannya hatinya Tuhan. Kayak tadi ya main game, ya buat kesenangan sendiri, hawa nafsunya sendiri ya, tapi hasilnya gimana? Gak ada apa-apanya gitu. Berarti ya beda banget sama yang kita tadi benar-benar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah ya tinggal kita gitu teman-teman. Akhirnya tadi Tuhan juga ingetin, kalau misalnya tadi tuh buat menyenangkan diri sendiri aja, cuma yang tadi yang kenyang, tertawa, dipuji, buat menyenangkan diri sendiri, hasilnya apa? Berbeda dengan yang tadi ya, yang bisa dicukupkan gitu kalau menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini hasilnya jadinya lapar, sedih gitu, gak ada hasilnya, cuma hasilnya di saat itu aja. Malah tadi misalnya kalau misalnya main HP gitu, ya hasilnya nilainya jelek karena nggak belajar. Ya oleh karena itu sekarang pilihannya teman-teman nih, mau menyenangkan hati Tuhan sekalipun tadi harus susah, misal belajar atau melakukan hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan gitu, harus berjuang gitu, itu tapi ya menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, Tuhan sudah menjanjikan kecukupan gitu. Atau teman-teman mau pilih nih satunya yang membuat teman-teman cuma senang sesaat aja, cuma saat itu, tapi hasilnya gak ada, malah hasilnya tadi kalau Tuhan ingetin ya lapar, sedih, akhirnya nanti kan nilainya jelek kalau misalnya main HP terus ya. Nah gitu, tinggal pilihannya teman-teman nih, mau pilih yang mana, mau berjuang menyenangkan hati Tuhan atau senang-senang aja sendiri, cuma buat menyenangkan dirinya sendiri tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah ini sekian dari yang bisa Kak Cantik sampaikan, yang kita mau belajar hari ini untuk mau berjuang tadi, mau berjuang menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu adalah ucapan bahagia kita. Mari sebelum kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup di dalam doa ya teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami diingatkan lagi untuk kami mau berjuang menyenangkan hati Tuhan sekalipun terasa susah, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan mampukan, dan mengingat bahwa Tuhan yang menjanjikan kecukupan, baik itu makanan, sukacita, dan juga upah yang besar di surga. Kami mau belajar buat enggak menyenangkan hati kami sendiri, karena itu enggak ada hasilnya cuma kesedihan saja. Kiranya Tuhan yang memampukan dan kuatkan kami, untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu dan terus berjuang untuk menyukakan hati-Mu saja. Kami serahkan doa intan Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami menjawab doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.